hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku, selamat merayakan peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Horas. Mari kita menerima firman Tuhan untuk pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini yang menjadi dasar khotbah, yaitu dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayat yang 53. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila dikatakan naik, kira-kira apa yang terbersit di dalam hati kita? Bila naik kelas, naik tingkat, naik jabatan, naik gaji, apalagi naik kepelaminan, menikah, itu pasti menggembirakan, bukan? Tetapi bila dikatakan harga-harga naik, apalagi sembako naik, pasti itu kita akan mengeluh, bukan? Apalagi bila disebut naik pitam, naik kolesterol, naik tensi, itu berbahaya, bukan? Tetapi hari ini kita merayakan kenaikan, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau ini pasti berita yang membuat kita bergembira. Memang perayaan kenaikan ini tidak semeriah perayaan Paskah atau apalagi tidak semeriah perayaan Natal. Jarang kita mendengar ada sapaan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tidak ada kue kenaikan, tidak ada kartu hari kenaikan. Padahal saudaraku, dari sudut penghayatan iman, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus sangat menentukan dan sangat relevan di setiap waktu. Karena bila kita baca di Yohanes pasal 16 ayat 7, di sana Yesus mengatakan, lebih berguna bagimu jika aku pergi. Lebih berguna bagimu bila aku pergi naik ke surga. Artinya, kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu sangat berguna, memberi banyak manfaat. Dan itulah yang kita lihat di firman Tuhan hari ini. Dari ayat 44 kita lihat, dengan kenaikan Tuhan Yesus maka semua janji-janji Allah yang sudah dinubuatkan melalui para nabi sudah dipenuhi di dalam Tuhan Yesus. Dipastikan bahwa Yesus itu adalah Mesias Allah yang diutus Allah untuk menderita dan harus mati untuk menggantikan kita dan menanggung hukuman bagi kita manusia berdosa ini. Tetapi dia bangkit kembali mengalahkan dosa iblis dan kematian itu. Sehingga di ayat 47 dikatakan, di dalam Yesus sudah pasti ada pengampunan dosa. Siapapun, bagaimanapun besarnya dan bagaimanapun jahatnya dosanya,
bila dia mau bertobat, bila dia mau menerima Tuhan Yesus, pasti dosanya sudah diampuni. Itu hal yang sangat luar biasa. Dan bukan hanya itu saudaraku, karena kemudian Tuhan Yesus itu naik ke surga untuk apa? Yaitu untuk menyediakan hidup kekal bagi siapa saja yang mau percaya, yang mau menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini yang paling kita syukuri pada hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu menjamin bahwa bila kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, pasti bagi kita telah tersedia tempat yang terindah, yaitu tempat di surga. Dan itulah tujuan akhir hidup kita. Itulah tempat kita yang kekal. Ido sabuloni todita. Itulah yang kita tunggu-tunggu. Itulah yang kita rindukan. Tempat terindah bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Itu yang luar biasa, bukan? Tidak ada agama, tidak ada juru selamat manapun yang bisa memberi jaminan kepastian seperti itu. Karena itu saudaraku, seharusnya sukacita kita harus meluap-luap merayakan hari kenaikan ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita yang mendengarkan khotbah ini sudah memahami, sudah mengimani bahwa Yesus itu benar-benar naik ke surga? Dan kita harus ketahui, Tuhan Yesuslah yang paling pasti bisa membawa kita ke surga. Mengapa? Mengapa Tuhan Yesus bisa menjadi yang paling pasti? Kita baca di Yohanes 6 ayat 62. Itu memastikan kepada kita bahwa Yesus itu berasal dari sorga, dan Yesus itu akan kembali ke sorga untuk menyediakan tempat di sorga bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Artinya, barang siapa yang percaya kepada Yesus pasti akan dibawanya masuk ke sorga. Dan di Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan bahwa hanya Dialah jalan satu-satunya menuju sorga itu. Karena itu hanya Tuhan Yesuslah yang paling pasti bisa membawa kita ke sorga. Lalu sekarang, bila kita semuanya ingin masuk ke sorga, siapa yang akan saudara ikuti? Apakah mereka yang hanya bisa menjadi penunjuk jalan sorga itu? Atau apakah saudara akan mengikuti mereka yang hanya banyak tahu dan bisa menerangkan panjang lebar tentang sorga itu? Siapa yang akan saudara ikuti? Pastilah Dia yang datang dari sorga, Dia pemilik sorga, dan Dia yang sudah kembali ke sorga. Dia yang akan datang menjemput orang-orang percaya untuk masuk sorga. Siapa Dia? Itulah Yesus. Dan itulah yang dipastikan oleh hari kenaikan ini bagi kita. Bila kita percaya kepada Yesus, sudah pasti ada keampunan dosa bagi kita. Sudah pasti ada tempat bagi kita di sorga. Dan sudah pasti siapa yang bisa membawa kita ke sorga. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang adalah, masih pernahkah kita membayangkan keindahan surga itu? Masih adakah kerinduan di hati saudara-saudara agar kita segera masuk dan menikmati indahnya surga itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tempat kekal itu? Masih adakah hati yang terus memikirkan hal-hal yang di surga? Semoga dengan perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini, semua kita memiliki kerinduan untuk masuk surga, dan terutama hendaknya kita semua memiliki kepastian iman bahwa oleh anugerah Tuhan Yesus, oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita pasti dibawanya memasuki surganya. Sehingga kalau nyanyian kita mengatakan tu dia ho dung mate ho, jawablah, saya pasti masuk surga. Ingatlah saudaraku,
kerinduan akan surga itulah yang bisa membuat kita tetap bersuka cita menjalani kehidupan dengan segala macam gelombang-gelombang kehidupan. Itulah yang menguatkan kita untuk menghadapi semua penderitaan-penderitaan selama di dunia ini. Saudara-saudaraku yang berikut, karena keluar biasaan keselamatan dalam Yesus itulah, maka sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberi kita amanat agung, parsuruon, pengutusan. Di ayat 47b hingga 48 Yesus mengatakan, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Itu sama dengan amanat agung Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan di Kisah Rasul 1 ayat 8. Saudara-saudaraku, mengabarkan Injil itu adalah keharusan, bukan pilihan. Mengapa? Karena itu adalah amanat dari Tuhan Yesus sendiri, seperti yang sudah kita dengar tadi. Dan karena masih ada 2,2 miliar lagi orang-orang di dunia ini yang belum pernah mendengarkan berita Injil dan belum menerima Yesus menjadi juru selamatnya. Ingat, Yesus akan menangis bila mereka itu belum mendengarkan berita Injil Kristus. Untuk itulah saudaraku, kita diutus oleh Yesus. Kita diingatkan agar kita jangan pernah malas seperti Nabi seperti Nabi Yunus yang tidak suka akan pertobatan dari orang-orang di Niniwe. Ingat, Allah masih berbicara kepada kita sekarang. Allah bertanya kepada kita sekarang, bagaimana aku tidak peduli dengan 2 miliar orang yang hidup di abad 21 yang belum terjangkau Injil itu. Tuhan Yesus berkata kepada kita hari ini, maukah engkau menjadi utusanku menjangkau mereka agar mereka turut diselamatkan? Saudaraku, bila sorga itu begitu nyata bagi kita, maka kita harus mengajak semua orang untuk turut ke sana. Dan ingatlah, kita dicipta untuk sebuah misi. Itu kata Rick Warren. Kita dicipta untuk sebuah misi, yaitu untuk menjangkau orang lain bagi Tuhan Yesus. Lalu pertanyaannya, mengapa Injil harus diberitakan? Mari kita baca di Roma pasal 1 ayat 16. Dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Di dalam Injil itu ada kuasa Allah. Ada kuasa yang mampu menyelamatkan setiap orang. Siapa yang menerima dan mempercayai Injil itu, dia pasti selamat. Dan kita telah menerimanya. Kita telah menerimanya. Kita telah diselamatkan. Tetapi saudaraku, tegakah kita? Hanya kita saja yang selamat dan membiarkan orang lain yang 2 miliar orang itu mati dalam ketidaktahuannya? Apakah tidak sebaiknya mulai hari ini kita turut menyebarluaskan Injil itu sehingga semua orang bisa diselamatkan? Untuk itulah saudaraku, hari ini Tuhan Yesus membutuhkan komitmen dan kemauan dari kita semuanya tanpa kecuali. Ruas, pendeta, parhalado, semua kita. Untuk itulah Allah memanggil kita menjadi teman sekerjanya. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua sekarang, hai temanku, hai sahabatku, selamatkan satu orang buat Yesus. Selamatkan satu orang lagi buat Yesus. Reach one more for Jesus. Boa sadanari tutu Yesus.
Karena tidak ada sukacita yang lebih besar bagi Allah bila kita menyelamatkan satu orang lagi ciptaannya untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Keselamatan kekal dari satu jiwa lebih penting dibandingkan apapun yang Anda, yang saudara pernah peroleh dalam kehidupan ini. Itu kata Bapak Rick Warren. Karena kasihan kita juga nanti. Bila mereka masuk ke neraka karena kelalaian kita, karena malas kita, karena ketidakmauan kita, ingat saudaraku, pertanggungjawaban atas nyawa mereka akan diminta dari kita. Kita tidak bisa terbebas dari pertanggungjawaban itu. Karena itu hari ini mari ikutlah bersama dengan Tuhan Yesus menjadi teman sekerjanya untuk memberitakan Injilnya. Baik Parhalado maupun Ruas, baik anak-anak maupun remaja, baik pemuda ataupun orang tua, mari semua saudaraku ikutlah dalam pelatihan-pelatihan penginjilan. Agar kita semuanya mau diberdayakan. Kita semuanya mau diperlengkapi untuk menjadi penginjil-penginjil yang handal, menjadi penginjil-penginjil yang berkomitmen. Lalu setelah dilatih, ikutlah dalam gerakan Tuhan Yesus dengan mau memberi dirimu secara sukarela menjadi pemberita Injil. Mari, tidak harus pergi ke daerah atau ke kota atau ke pulau atau ke negara yang lain. Tidak perlu dengan seperti itu. Tetapi mulailah dengan persahabatan dengan orang-orang di sekitarmu. Itulah mulai dari Yerusalem. Dari orang-orang di sekitarmu. Jalin persahabatan dengan tetanggamu, dengan teman sekantormu, dengan teman sehobimu. Lalu dengan persahabatan itulah maka saudara akan lebih mudah untuk memberitakan Yesus kepada mereka. Itulah tugas kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tetapi saudaraku, kita juga tidak boleh melakukan penginjilan itu dengan semau gue kita. Tidak boleh. Kita tidak boleh melakukan penginjilan itu dengan sesuka-suka hati kita. Tidak boleh. Karena di ayat 49 Yesus mengatakan murid-murid itu harus menunggu turunnya Roh Kudus. Harus Roh Kudus yang menggerakkan kita. Supaya kita bisa seperti rasul-rasul. Rasul-rasul itu di awalnya itu tidak bisa apa-apa. Mereka hanyalah orang-orang biasa. Mereka penakut. Mereka tidak pandai berkata-kata. Tetapi setelah mereka menerima curahan Roh Kudus itu, mereka berubah menjadi orang-orang yang berani, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang pintar berkata-kata. Karena itu supaya kita bisa menjadi penginjil yang handal dan berkomitmen. Ingat, kita harus meminta kehadiran Roh Kudus. Dan kita harus mau memberi diri kita dikuasai oleh Roh itu. Maka selanjutnya Roh itu yang akan membuat kita berani. Roh itu yang akan bekerja melalui kita. Roh itu akan yang berkata-kata, membuat kita mampu berkata-kata dan kata-kata kita menjadi berkuasa. Karena itu saudaraku, mari bersukacitalah di hari kenaikan ini. Karena dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, bila kita sudah percaya kepadanya, maka bagi kita sudah pasti disediakannya tempat di sorga bersama dia selama-lamanya. Tetapi hari ini kita juga diminta, mari beri dirimu dikuasai oleh Roh Kudus. Supaya kita ikut dalam arak-arakan gerakan Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Supaya seluruh dunia ini diselamatkan. Dan nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Selamat merayakan peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah itu di hati kami. Sehingga kami semua percaya dengan pasti.
bahwa Yesuslah jalan satu-satunya yang bisa membawa kami ke surga-Mu. Biarlah dengan firman-Mu hari ini hati kami semua semakin rindu ke surga, ke Yerusalem yang baru, tanah air kami yang menetap bersama Engkau selama-lamanya. Kerinduan itulah yang akan memberi kami pengharapan, memberi kami semangat, memberi kami sukacita menjalani kehidupan kami, menghadapi segala keadaan dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, berkatilah kami umat-Mu ini satu persatu di semua bidang kehidupan kami. Berilah kami hikmat-Mu sehingga kami mampu menggunakan setiap detik kehidupan kami untuk semakin dekat kepadamu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terutama menggunakan seluruh hidup kami menjadi alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu, mulai dari orang-orang yang terdekat dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Allah di dalam Yesus yang telah naik ke sorga, kepada kemuliaan sorgawi itu. Amin.